pagi kita sudah bisa bertemu kembali di sini. Tapi apa yang terjadi sekarang? Virus corona. Virus corona. Berarti anak-anak di rumah disuruh buat apa? Supaya jangan sampai kita kontaminasi dengan virus itu, kita harus apa? Pakai masker. 3M. Satu, Yoman apa? Mencuci tangan yang bersih. Mencuci tangan yang bersih. Yang kedua, Titin? Menjaga jarak. Menjaga jarak aman. Yang ketiga, Alin? Bila keluar rumah memakai masker. Ya, bila bepergian atau keluar rumah harus menggunakan masker. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan apa? Doa. Minta salah satu untuk bisa membawa masa kita dalam doa. Kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak kalian. Ya, kita sudah mengawali kita dengan doa. Sebelum kita melanjutkan materi kita kali ini, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat tidak materi kita yang kemarin? Atau di kompetensi dasar yang pertama kemarin? Kelas 8. Masih ingat? Tentang apa? Tentang apa? Negara-negara ASEAN. Ada berapa negara yang ada di ASEAN? 10. 11 tambah dengan Timur Leste toh? Tapi belum diakui di dalam PBB, hanya dia sudah bergabung. Jadi dari 10 negara itu, negara apa yang kalian masih ingat sampai sekarang? Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam ya, terakhir ya. Brunei Darussalam. Jadi ada 10 negara yang sudah diakui, tambah satu negara itu Timor Leste ya. Jadi negara ASEAN berarti yang termasuk kita bilang Indonesia ya. Itu materi kita yang kemarin dan anak-anak sudah mendapatkan hasil toh pada saat ulangan harian. Hasil yang kalian dapat itu adalah usaha atau kerja keras kita sama-sama. Jadi itu kita tinggalkan pertemuan kita yang kemarin. Kalian sudah mendapatkan hasil. Sekarang kita masuk dari materi yang kemarin masih ada hubungan. Kita masuk di materi yang sekarang. Itu tentang mobilitas sosial. Mendeskripsikan proses terjadinya mobilitas sosial. Yang ketiga, Devi. menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, menjelaskan bentuk mobilitas sosial. Dan keempat, Okta apa Okta? Bisa baca. Memberikan contoh-contoh mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, memberikan contoh-contoh mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi 4 tujuan pembelajaran itu yang harus diketahui, yang harus dipahami dan bahkan kita bisa mengimplementasikan di masyarakat di tempat kita tinggal. Dan nanti materi ini supaya untuk lebih mengetahui dan memahami kita menggunakan diskusi kelompok ya. Diskusi dalam kelompok. Nanti nama-nama kelompok masih ingat dengan Salam dan YLPPK? Masih ya? Ini YLPPK? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, nagekeo mantap spesialisasi luar biasa. Pak, untuk lebih mengingat, lebih memahami dan lebih kita bisa terapkan di masyarakat. Dari dan Salam PPK itu Ibu membentuk kelompok. Ada kelompok religius, nasionalis dan kelompoknya Yoman itu namanya kelompok apa? Religius. Dari kelompok 1 ya Yoman, kelompok religius. Kelompok 2 kelompok Titin diketuai oleh Titin namanya kelompok nasionalis. Dan kelompok 3 diketuai oleh Devi yaitu kelompok mandiri. Ya, kelompok mandiri ya. Jadi sekarang Anda duduk dalam bentuk kelompok masing-masing. Sekarang waktu yang berikutnya kasih hasil diskusi. Setiap kelompok, ketua kelompoknya maju dan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi. Pada saat menanggapi bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk saran atau usul saran ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mandiri. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang lain dari lapisan ke lapisan yang lain. Nomor 2. Bagaimana proses terjadinya mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitar? Proses terjadinya mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitar adalah mobilitas sosial terjadi ketika seseorang berpindah dari suatu posisi ke posisi yang lain, baik antara lapisan sosial berbeda dengan. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, jadi itu pertanyaan, jawaban, tanggapan dari teman-teman kita rangkum dalam sebuah kesimpulan sebentar ya.
Hebat sekali ya. Jadi bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Secara umumnya itu ada vertikal ke atas, itu social climbing, dan vertikal ke bawah atau social sinking. Kalau climbing berarti dia naik ya. Kalau yang vertikal ke bawah atau social sinking. Tiga itu mobilitas sosial horizontal. Horizontal itu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok dalam lapisan sosial yang sama. Berarti dia pindah tempat. Contoh kita punya guru SMP 3 yang pindah. Ada siapa yang kamu? Pemirki. Kalau pemirki itu dia sosialnya naik. Kenapa? Dari guru biasa naik menjadi kepala sekolah. Tapi dia dulu pernah dari kepala sekolah nata tadi, pemirki ya, orang yang sama itu. Dari kepala sekolah nata tadi dia juga turun di SMP 3 menjadi guru biasa. Sinking sosial atau vertikal turun. Tapi dalam proses berjalan dia mendapatkan penghargaan dan kinerjanya baik, dia dilantik lagi oleh dinas menjadi kepala sekolah SMPN Satap 2 di Nebe. Untuk mobilitas sosial, kalau tadi anak-anak menyampaikan dalam bentuk narasi ya atau cerita, kakak saya adalah seorang SMP atau SMK, dia ketika tamat SMA dia lanjut ke perguruan tinggi di Universitas Negeri, berarti naik. Jadi dulunya dia adalah seorang petani, tapi karena dia ulet dan pada saat pemilihan kepala desa masyarakat Arang memilih dia menjadi kepala desa. Warna baju putih itu. Jadi dia sosial naik atau turun itu? Naik. Lagi itu gambar yang sama tadi guru bilang Setia Novianto. Dia dulu adalah seorang ketua DPR pusat. DPR pusat berarti ada di mana tuh pusat? Jakarta. Jadi dia ada di Jakarta. Tapi pada proses berjalan foya-foya yang dia punya jabatan segala macam jadi dianggap orang lain tidak ada. Dia mulai korupsi sudah. Ketahuan bahwa dia seorang koruptor, dia dipenjara. Jadi itu sosial vertikal atau sosial horizontal, vertikal ke atas atau vertikal ke bawah? Vertikal ke bawah. Kenapa? Korupsi. Jadi dia dikenakan sanksi. Yang berikut itu adalah kamu yang tadi kamu bilang dia adalah seorang SMA atau ketika itu gambar yang berikut dia sudah menjadi seorang mahasiswa dan dia sudah pakai toga, sudah diwisudahkan sehingga sekarang dia mencari kerja. Berarti dia itu sosial vertikal naik atau sosial vertikal turun? Naik. Yang itu dulunya SMA, dia naik sumber buku paket, bahkan di bahan ajar ya. Di bahan ajar anak-anak itu ibu guru sempat sampaikan tentang pengertian mobilitas. Di buku, dia pakai buku siswa punya ya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin. Latin ya itu mobilis. Tadi waktu ibu guru bilang mobilitas itu kata dasarnya mobil. Mobil berarti bergerak. Itu artinya mudah dipindahkan. Tentang sosial, materi yang kemarin interaksi sosial ya, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan mobilitas sosial itu perpindahan posisi ya, perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan. Apa tujuan ini sekarang kita mengambil kesimpulan. Ibu tidak bisa memberikan kesimpulan sendiri karena kita sudah belajar bersama. Sekarang ibu minta anak-anak yang bisa memberikan kesimpulan. Siapa saja silakan. Saya menurut saya pengertian ini. Sosial adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, perpindahan posisi lapisan yang satu ke posisi lapisan yang lain. Yang berikut bentuk-bentuk, siapa bisa? Ya, silakan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu A. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal terdiri atas dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, dan mobilitas horizontal. Ya, mobilitas sosial itu ada dua, mobilitas sosial vertikal. Vertikal itu dibagi dua lagi, social climbing dan social sinking. Berbeda dengan mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga contoh. Alin satu contoh mobilitas sosial. Kakakku dulu SMA biasa, sekarang sudah menjadi seorang pengusaha atau sudah diwisuda. Devi contoh mobilitas sosial. Bapakku dulu menjadi tukang ojek, sekarang menjadi pegawai swasta. Ya, dulunya tukang ojek, sekarang menjadi pegawai swasta. Perpindahan kedudukan seseorang ya, satu orang atau sekelompok, berarti yang banyak ya, dari mobilitas sosial. Kalau prosesnya terjadi di latar belakangi oleh harga diri keinginan seseorang, entah itu naik ataupun turun. Sedangkan bentuk vertikal dan horizontal. Vertikal itu dibagi dua lagi, vertikal ke atas atau social climbing, naik ya, dan vertikal ke bawah atau social sinking, dia turun. Sedangkan contohnya itu anak-anak tidak bisa cari
teman guru atau bapak ibu guru dulu Pak Melki tadi, contoh yang paling sederhana yang kalian kita bisa lihat di sekolah ya. Bapak Melki dulunya guru IPA di SMP 3, sekarang menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Nebe. Manfaatnya seperti apa? Saya Bisa memahami materi tentang mobilitas sosial. Kau pasti bilang, oh benar, jadi dia itu adalah sosial turun karena dia dipecat atau dia tidak naik kelas. Ada tugas individu. Tugas individu kalian boleh kerja di rumah, nanti dikumpulkan minggu depan. Udah, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.